yang pahitnya pasti udah nggak bisa berkeliaran sebebas dahulu gitu, dahulu. Sekarang tuh mungkin kayak udah ada. Hai Galovers, welcome to What The Food. Kali ini Tiara nggak sendirian, Tiara ditemenin sama dua cewek cantik yang bersuara indah. Mari silakan perkenalkan diri kalian. Hai, aku Odella. Aku Sharla Mars. Dan hari ini kita bakal nyicip-nyicip jajanan, ya, jajanan khas Malang. Sekaligus main ngobrol-ngobrol deh ya. Jadi kita di sini ada, pertama ada keripik-keripik buah, terus ada es ketan, terus ada bakso bakar. Ini kalau Audela sama Sharla paling tertarik pengen nyobain yang mana nih? Aku sebenarnya paling suka ini bakso bakar kalau di Malang, tapi udah 2 kali aku makan. Baru banget tadi makan bakso, tapi aku penasaran sama ini. Oke, kalau Sharla yang mana nih? Kalau aku emang favorite food bakso. Bakso. Tapi aku penasaran banget sama es ini walaupun sebenarnya udah pernah nyoba juga. Tapi kayak pengen aja yang manis-manis. By the way, kesibukan kalian sekarang apa sih kalau boleh tahu? Kalau aku sendiri sih sekarang lagi ya promo-promo single karena baru rilis single baru. Terus juga fokus buat ngeluarin karya baru lagi juga gitu, on proses, dan ada beberapa project juga di luar nyanyi. Aku Baru mau makan. Iya. aku juga baru rilis single kan, jadi promo dan lagi workshop, lagi sering banget workshop buat doain Kak, buat album. Kalian tuh kalau dalam persiapan single, or album, or mini album, seberapa involved sih kalian dalam prosesnya itu? Kalau aku memang dari dulu ingin ikut nulis liriknya, terus direct MV-nya juga. Gitu. Jadi lagu tuh benar-benar harus dari nol, workshop, alur ceritanya gimana. Terus yang terakhir juga MV-nya benar-benar dari opening sampai closing. Storyline-nya aku pengen kayak sedetail itu. Oh gitu, sedetail itu. Terus kamu ini nggak sih kayak ngasih saran-saran maunya kayak gini gitu? Tentunya juga label dan manajemen juga open discuss gitu. Malah senang kalau misalnya aku ikut involve. Justru yang tertawa hati itu malah MV-nya aku tuh bener-bener kayak nge-crew. Jadi habis 3 ada 1 cut action lagi kan. Terus lihat enggak Kak, ulang Kak, gimana kalau gini terus. Tapi kan ini dapat award kan kalau nggak salah video klipnya ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, keren sekali. Itu on budget banget ya. Oh iya? Budget banget, kayaknya nggak sampai 10 juta deh itu. Hah, masa sih? Kayaknya ya, kalau nggak salah. Kalau di single-single aku sih, aku tuh pastinya pengen lagu itu tuh relate sama aku dan aku tuh masuk banget ke dalam lagunya gitu. Jadi aku lebih mikirin liriknya akan serelate apa sama orang-orang juga gitu. Nggak cuma aku, tapi juga kayak lagu ini tuh bisa dibawa ke arah mana aja sih gitu. Apakah akan general, apakah gimana gitu. Terus kalau masalah lirik kayak yang kemarin terakhir rilis Mengheningkan Cinta itu juga aku ada beberapa lirik yang aku juga ikut ikut terjun lah gitu untuk menulisnya gitu. Bukan menulis sih, tapi lebih ke mengganti beberapa liriknya gitu. Kalian tuh kalau misalnya kayak lagi sibuk sekarang tuh kan lagi promo single tuh kan pasti kemana-mana gitu. Kalian tuh suka nyicip-nyicip kuliner di kota yang kalian samperin gak sih? Wajib. Suka banget. Oh ya? Dan itu adalah kayaknya tuh kita tuh kalau misalkan kayak tour kayak gini, nomor 1 enggak sih, nomor 1 ya kita harus visit ya, visit promo. Terus kalau kuliner itu pokoknya setelah promo gitu kita pasti kulineran. Apa kota yang menurut kalian yang udah pernah kalian sambangin yang kuliner tuh paling enak banget? Ada nggak? Masing-masing punya ciri khas sih, enak semua jadinya kayak yang ini tuh ciri khasnya kayak gini, ini ciri khasnya gini gitu. Kalau favorit deh, favorit. Aku yang paling membekas tuh di Makassar. Makan apa tuh waktu itu tuh? Palu basah. Iya. Wah, enak banget tuh. Kok ada makanan sana gitu ya? Rasanya tuh rich tapi nggak enek. Terus nggak tahu ya, kalau Jawa kan aku udah terbiasa kayak lalapan gitu. Itu kayak sesuatu hal yang baru tapi nggak aneh di mulutku. Palu basah, makanya di pinggir pantai. Aduh. Kalau aku tuh sebenarnya semuanya favorit ya, tapi kalau disuruh milih, aku tuh kan orang nggak bisa makan kambing. Tapi di Jogja tuh kan ada namanya sate kelata. Kelata apa kelatak?
kelata, sate kelata. Itu tuh enak banget, kayak cuma ditaburin garam ya katanya, terus dibakar tuh udah enak banget. Gini nggak? Taburinnya Iya. gini nggak? Gitu enak banget tapi. Oh ya, kalian selama di Malang udah kemana aja? Hotel. Kalau karena aku baru nyampe kemarin cuman ke Batu Bakar doang. Oh gitu. Cuman aku udah Iya. sering banget ke Malang. Karena kamu kan asli Surabaya ya? Iya. Betul. Banyak hidden gem pantai-pantai di sini. Dan- Iya. Terus nanti abis showcase ini, aku pengen coba daki itu loh. Oh ya? Apa? Guduk Asu. Belum pernah tuh. Kalian kan asli, kamu kan asli Surabaya, kamu kan asli dari Kutai gitu kan. Sekarang akhirnya berkarir nih di Jakarta gitu. Sempat mengalami culture shock nggak sih gitu? Ketika akhirnya harus merantau, membangun karir. Gitu. Iya. Apa sih cerita kalian? Kalau aku sih culture shocknya selama pindah ke Jakarta ya, itu kayak trafficnya itu yang pertama banget. Kayak wah ternyata bukan sejauh sih, tapi lebih ke selama itu di perjalanan gitu. Kalau di Kalimantan kan lama juga di perjalanan ya. Tapi tuh karena jaraknya gitu. Jadi kayak di sana tuh lamanya karena jaraknya, tapi sedangkan di Jakarta tuh lamanya karena trafficnya gitu. Terus juga kayak pergaulannya sih rada-rada kaget juga gitu. Karena di Kalimantan mungkin semalam-malamnya nongkrong tuh kayak apa ya, ada mungkin lebih dibatasin kali ya sama orang tua gitu. Itu aja sih. Kalau aku macet, iya. Tapi yang paling pertama adalah cara ngomongnya ya. Karena aku dari Jawa yang Surabaya gitu. Cuman Surabaya kan tetap yang kayak sungkan gitu kan. Nah di Jakarta tuh cara ngomongnya tuh aku kayak, ya orang marah gak sih gitu. Terus kan ngomongnya kan emang kecil gini. Orang tuh kadang kayak halus banget sih ngomongnya gitu. Emang kayak begini, terus kalau misalnya ngomong aku kamu, Kayak takut baper. dan sampai detik ini aku nggak bisa ngomong gue, lu itu nggak bisa, kayak medok pasti. Coba dong. Gue Gue. Enggak, nggak medok Nggak ah. sih? Enggak kok. Tapi kalau orang Jakarta temen gue selalu ketawain aku aku aja udah. Itu sih sama apa lagi ya? Itu ya kayaknya. Ya. udah itu sih. Oh mahal. Everything's expensive. Iya mahal sih. Jadi aku jarang, bukan gimana ya, tapi lebih kayak membuang waktu dan tenaga dan seluruh isi dompetku gitu. Kalau aku keluar tuh aku harus banyak yang dipikirin gitu. By the way, Audela, kamu punya banyak kenangan nggak sih di Kota Malang? Kan bagi orang Surabaya kan biasanya sering main ke Malang tuh. Malang itu benar-benar spesial banget lah menurut aku. Karena dulu tuh aku suka banget Bali, tapi karena jauh, kayak Malang itu lah Baliku. Benar-benar tempat healing. Dulu tuh pernah seminggu sekali, setiap seminggu sekali ke Malang. Kemana tuh biasanya? Nyari pantai. Kamu suka banget pantai ya? Terus kafe-kafe yang bisa lihat city lights. Kan kayak hawanya, vibes-nya adem gitu loh. Terus juga syutingnya, makanya syuting Tertawan Hati aku mau di Malang. Di mana waktu itu lokasinya? Di villa. Di villa. Di Villa Malang, sama videografernya juga orang Malang. Tim-timnya tuh orang Malang. Oke. Live after Indonesian Idol. Mm-mm. Apa yang kalian rasakan? Yang aku rasakan pastinya mau yang pahitnya apa manisnya dulu deh. Yang pahitnya dulu deh. Yang pahitnya ya. Yang pahitnya pasti udah nggak bisa berkeliaran sebebas dahulu gitu, dahulu. Sebelum idol, karena sekarang tuh mungkin kayak udah ada Bu, pelan-pelan Bu. Sorry. Kayak apa ya? Nongkrong dan bersosialisasi di luar tuh mungkin harus lebih hati-hati. Terus mungkin harus lebih dijaga omongannya gitu. Karena kan apa ya? Udah ada yang kenal tuh udah apa ya? Udah menjadi salah satu yang mungkin bisa menginfluence mereka yang kenal gitu. Kalau yang enaknya sih enak karena seru aja gitu, kayak jadi banyak yang tahu sama kita, yang kenal sama kita. Ya ada plus minusnya lah gitu kalau orang yang banyak tahu sama kita. Jadi kayak menyenangkan sekali kalau misalkan lagi di mana tuh ada yang nyapa gitu, ada yang say hi dan lain-lain. Kayak berasa apa ya? Berasa kayak ada banyak temen dan keluarga aja gitu.
Terus kalian tuh sekarang selain kayak sibuk-sibuk kan tadi sibuk mau bikin lagi workshop gitu kan, pasti kalian juga sibuk-sibuk apa namanya manggung-manggung gitu kan. Ada nggak sih pengalaman manggung yang paling wah memorable banget? Aku banyak banget lagi. Salah satunya kemarin ada di Sumatera sama di Kalimantan. Tapi yang aku mau bahas sekarang Kalimantan karena kota kelahiranku sendiri, aku tuh nggak expect kalau misalkan kayak Kalimantan tuh antusiasnya segitu besarnya gitu loh. Karena yang aku tahu juga di Kalimantan itu masih ada masih bisa dihitung jari lah ya bahasanya, kayak orang-orang yang berani untuk Nekat untuk mengejar mimpi. iya, berkompetisi di di panggung-panggung seperti Indonesian Idol gitu-gitu. Terus kemarin kayak kagetnya karena ternyata banyak juga yang hafal lagu-lagu aku. Terus di sana juga kayak aku pikirnya kan kayak teman-teman aku atau mungkin orang-orang yang kenal sama aku tuh kayak oh ya udahlah Sharla nyanyi gitu, nggak akan ada yang nggak akan ada yang nonton kayak tuh notice gitu, jadi udah ya gitu. Jadi kayak antusiasnya sangat-sangat besar di Kalimantan. Terima kasih warga Kalimantan. Aku di Banjarmasin. Itu Kalimantan bukan ya? Kalimantan Selatan. Kalimantan juga. Tapi nih kalau alhamdulillah yang lain aku akan selalu cherish dan romantisasi antusias penonton yang datang, yang ngasih kado. Aku suka banget. Makasih banyak, aku seneng. Cuman ini tuh memorable karena kacau. Kenapa tuh? Jadi waktu di Banjarmasin, aku pernah tampil. Waktu itu aku ingat banget, gestarnya cuma aku sama Kakak Bio Asyar. Nah waktu itu aku duluan yang tampil. Pas aku tampil, kan misalnya ini 8-10 lagu ya misalnya. Lagu ketiga tuh tiba-tiba kok sepi. Ada apa ini? Apa ear monitorku mati kan? Enggak, kok nyala. Terus aku noleh ke belakang, kok kosong? Ternyata ini apa ya? Ini serius gak sih? Tiba-tiba gak ada beatnya, jadi gak ada drummernya. Kok bisa? Drummernya kabur. Nah, dia pun masih kayak positive thinking. Kayaknya aku kurang tidur nih. Gak mungkin deh, kayaknya aku nanya kan ke manajerku kayak, Kak, kok ada drummernya? Sebentar dulu ya, ulur waktu gitu. Terus aku ngulur waktu kan, terus penontonnya kayak, udah kak, lanjut aja nggak pakai drummer. Terus kayak gimana konsepnya kan? Terus itu dibilang kru-krunya cuma kayak, gitu doang. Apa maksudnya? Ternyata drummernya itu kabur, benar-benar kabur karena dia nilep uang. Hah? Oke. Maaf ya, ini jawabannya nggak sesuai ekspektasi, tapi kayak inget banget gitu loh. Mind blowing sih. Jadi dia nilep uang acara tersebut. Jadi dia kabur, bener-bener dicari polisi, beneran ya? Dicari uang. Jadi aku nyanyi tuh, untung lagu kan galau-galau ya, ya udahlah aman kalau misalnya nggak pakai drum. Cuman lagu terakhir tuh ada lagu yang hore-hore gitu, lagu apa ya? Izinkan ada gitu, nah itu terus gak ada ada drumnya. Tapi yang bikin kayak adalah penontonnya jadi beatnya kayak gini-gini kayak Asik banget. harusnya kan aku yang ngasih energi semangat buat penonton, tapi penonton yang malah gak apa-apa gitu. Ya, Aku udah kayak, aku kan lawan kan kayak gak ada drummernya ya gitu. Terus penontonnya kayak, aduh gimana nih? iya gitu, mereka kayak gak apa-apa kak, gak apa-apa. Jadi mereka yang jadi drumnya So sweet banget. gitu. Seru ya. Jangan kabur ya. Kamu udah nonton. By the way, aku mau nanya-nanya soal lagu barunya Sharla nih. Kalian kan ya gitu kan, bisa ceritain sedikit nggak sih? Kalau lagu aku Mengheningkan Cinta itu ceritanya tentang seseorang yang udah capek sama cinta, udah dikecewain, disakitin, udah capek lah sama yang namanya cinta dan nggak mau jatuh cinta lagi, tapi tuh tiba-tiba ada seseorang yang datang yang bisa bikin dia tuh jatuh cinta lagi, yang bisa bikin dia tuh yakin akan cinta lagi. Akhirnya dijalanin sama dia. Terus habis itu dia menyadari bahwa oh ternyata ya kita tuh harus menerima segala kelebihan maupun kekurangan dari pasangan kita, kecuali abusive ya teman-teman semuanya. Say no to Disclaimer. abusive partner ya. Yeah, no, say no to abusive partner.
Itu terus kayak apa ya, dia menyadari bahwa ya setiap kebahagiaan itu juga diiringi dengan kekecewaan gitu. Jadi dalam banget. makanya lagunya judulnya Mengheningkan Cinta, karena kita harus menerima dan apa ya, dan belajar untuk diheningkan aja semua apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kalian kalau nge-rate makanan nih dari tadi, favorit kalian yang mana nih? 8. Baksonya 8. 9. 8. Kalau ini aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka manis banget. Tapi jujur ini manis dan ini aku rate 7,5 termasuk oke lah ya. Kamu? Karena aku suka ketan 7. 7. Siapa tadi belum ini nih untuk kerupuknya? Oh, kerupuk salak. Ini jujur di luar ekspektasi. Maksudnya kayak aku pikir kan salaknya bener-bener, maksudnya kayak sepet-sepet salak gitu kan. Ternyata ini tuh enak, crunchy dan apa ya, kayak ada gurih-gurih asin asemnya gitu. Manis. Karena salak kan ada sepetnya gitu kan. Nah ini nggak ada. Jadi berapa nih? Ini aku rate 7, ini aku rate, ntar aku coba apel dulu. Dela kalau mau dibawa pulang monggo loh. Monggo loh. Agak aku gitu ya. Buat abis ini masih ada schedule kan? FMR gitu. Ini ada bunyinya kan? 8,5, ini 8. Wih. Teman-teman K-lover semuanya dimanapun kalian berada, jangan lupa dengerin single aku Mengheningkan Cinta dan single-single lainnya juga di seluruh DSP, digital streaming platform, dan music videonya bisa langsung kalian tonton di YouTube Hits Record. Search aja Sheila Mars. Thank you. Hai K-lovers, aku Adela. Jangan lupa dengerin lagu baru aku. Bagaimana kabarmu? Sambil nyemil-nyemil juga boleh. Buat sambil nonton juga enak. Pokoknya dengerin laguku. Bagaimana kabarmu buat teman-teman yang baru putus, yang lagi wondering kabar mantan kalian gimana. Tapi jangan balikan ya. Stream 100 kali sehari. Bagaimana kabarmu? Oke, K-lovers, sampai jumpa di Kapan Lagi What the Food selanjutnya. Bye-bye! Bye.